Halo, selamat siang, bertemu kembali di podcast SDY Surakarta bersama dosen kita Ibu Farida. Iya. Ini pertemuan keberapa, Bu? Pertemuan kedua. Oh, tentang teori akuntansi bab penalaran ya? Iya, Oh, penalaran. Oke. Oke. Nah, langsung aja Pak Adi. Langsung aja gak Pak, Bu? Langsung. Jadi penalaran. Nah, teman-teman, penalaran. Kita akan kenalkan kemarin di pertemuan pertama itu kita ngomongin masalah apa sih teori akuntansi. Terus tujuannya buat apa gitu kan? Untuk perbaikan kebijakan kedepannya, untuk mengatasi masalah. Salah satu teori akuntansi itu ada untuk itu, gitu kan? Nah, sekarang di bab kedua yaitu penalaran. Apa sih sebenarnya penalaran? Sebelum kita masuk ke sana, harusnya kita akan sampaikan dulu apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kedua ini. Nah, yang pertama pengertian penalaran itu sendiri. Yang kedua konsep penting dalam penalaran itu. Terus yang ketiga artikel terkait tentang penalaran. Nah, kenapa sih Bu kok ada artikel terkait? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu ya. Nah, karena teori akuntansi ini kenapa sih ditaruh di akhir, kan kemarin udah sampaikan untuk bisa kayak mengambil kesimpulan sekaligus bisa menjadi dasar nanti teman-teman menulis tugas akhir, entah itu skripsi ataupun artikel ilmiah, kan bisa menjadi dasar gitu kan. Nah, di sini kita akan nanti kasih contoh artikel dalam bidang akuntansi karena teori akuntansi. Nah, nanti kita kasih contohnya kira-kira apa sih tema penalaran yang dalam bidang akuntansi itu. Untuk yang pertama, apa itu penalaran ya, Bu? Apa itu penalaran gitu ya. Nah, penalaran itu kalau orang awam, misalnya kita belum buka ini ya, saya pun juga sama, misalnya saya orang awam gitu kan. Penalaran itu adalah suatu kayak kita tuh ngawang sesuatu, kita tuh imajinasi. Nah, kayak kita tuh lagi mengimajinasi sesuatu. Saya sering imajinasi terus, berarti saya orang penalar gitu. Iya, bisa jadi tergantung itu juga nanti imajinasinya dalam apa gitu kan. Iya, ini akuntansi gitu kan. Nah, iya dong, karena kita teori akuntansi. Nah, penalaran di sini adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan dan asersi. Nah, sekarang kita pilih satu-satu nih. Logis itu logis gitu ya. Berpikir logis. Nah, berpikir logis itu maksudnya kayak gimana sih? Penalaran ini yang kita omongin di bab 2 ini adalah untuk mencari suatu kebenaran. Nah, kebenaran di sini bukan kebenaran mutlak. Siapa Tuhan, berapa Tuhan dan sebagainya. Nah, itu bukan ranahnya di sini. Tapi kalau kebenaran di sini adalah kebenaran secara ilmiah. Jadi kalau misalnya kita berasumsi bahwa dengan adanya pandemi kayak gini kemungkinan pendapatan UMKM itu turun. Misalnya kayak gitu kan. Ilmiahnya gitu harus ya, Bu. Ada ilmiahnya. Jadi berpikir secara logis itu berarti dicari kebenarannya seperti berarti apa bukan sih? Bukan cuma asumsi aja gitu. Bukan asumsi aja. Jadi tapi nanti ada tingkatannya penalaran. Oh, ada tingkatannya. Nah, ada itunya. Terus untuk mengevaluasi suatu keyakinan. Misal kita percaya nih bahwa akuntansi adalah suatu seni. Nah, bukan percaya dulu ya, kita baca. Akuntansi adalah suatu seni, misalnya kayak gitu. Tapi kata orang terdahulu. Nah, kita benar nggak sih akuntansi itu suatu seni? Coba deh saya cari dulu artikelnya, maksudnya seni itu apa. Oh, seni ini tuh artinya dia punya kalau mau membuat laporan keuangan itu punya stepnya sendiri-sendiri loh, punya formatnya masing-masing loh, dan ternyata angka itu bisa memberikan informasi loh. Nah, berarti suatu seni itu adalah seni penyajian informasi, misalnya kayak harus gitu. Didalami lagi berarti didalami lagi. Maknanya Terus seperti apa? Terus yang tentang pernyataan di sini. Nah, pernyataan di sini adalah suatu teori. Bisa jadi teori-teori yang dinyatakan. Kayak tadi, akuntansi adalah seni gitu kan ada teori terdahulu menyatakan seperti itu. Berarti itu bagian dari pernyataan. Gitu. Terus atau asersi. Nah, di sini merupakan sarana untuk menyatakan suatu keyakinan, sedangkan penalaran merupakan proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Jadi penalaran merupakan proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Berarti kita dapat teori. Keyakinan kita nalar untuk mendukung hal itu. Ya, jadi misalnya gini, ada teori nih. Akuntansi adalah tadi kan. Ya, betul. Terus kita nalar, kita pikir. Terus kita cari buktinya. Kira-kira bukti itu mendukung nalar kita, mendukung teori tersebut atau tidak. Misalnya gitu. Sehingga kita memperoleh keyakinan apakah itu benar atau salah. Nah, gitu. Nah, bisa jadi teori tersebut itu
berasal dari fenomena tentang ekonomi, tentang politik, tentang realitas alam, tentang sosial, semuanya. Jadi penalaran itu walaupun kita ngomongin tentang teori akuntansi, tidak hanya akuntansi aja, tapi penalaran itu luas seperti kata Pak Adit tadi, bahwa kita tuh sering berimajinasi loh, apakah aku tuh orang yang suka penalar, maksudnya satu bagian dari penalar kayak gitu kan. Nah, jadi semua hal, kayak misalnya Pak Adit lagi ngomongin bisnisnya, supaya ini lagi pandemi, kira-kira apa sih yang bisa bikin orang itu bisa beli produkku, misalnya gitu, bisa beli produkku, nyari-nyari gitu ya. Iya, jadi kita ingat, oh kayaknya deh kasih promo, kata teorinya sih promo itu bisa menarik gitu kan. Nah, terus ini kayak pengertian penalaran dari penelitian terdahulu, nanti teman-teman bisa baca sendiri karena nanti saya akan share juga PPT-nya di GC gitu kan. Terus unsur, inilah 3 konsep atau unsur penting dalam penalaran. Ada 3. Yang pertama asersi atau pernyataan tadi. Argumen, pencarian bukti yang logis. Terus keyakinan, menerima bahwa pernyataan tersebut benar. Kayak gitu. Tapi kalau dia menerima nggak benar berarti gimana Bu keyakinannya? Misalnya gini, contoh kalau misalnya akuntansi adalah seni misalnya gitu kan. Mungkin ada 2 orang berbeda gitu kan. Iya, 2 orang berbeda. Terus dia menyatakan, saya tuh nggak percaya deh kalau kayaknya itu. Terus setelah dia membuktikan ternyata hasilnya itu dia lebih yakin bahwa akuntansi bukanlah suatu seni. Misalnya yang lain kayak gitu. Oh, berarti saya yakin bahwa misalnya akuntansi adalah seni tadi itu salah. Ya, salah. Itu tidak benar. Karena apa? Karena teori ini yang mendukung teori B kayak misalnya. Jadi gitu. Sebelum memutuskan itu kita harus nyari ibaratnya nalar dan sebagainya. Jadi kita lebih yakin gitu lebih kan. Lebih yakin. Betul. Nah, terus habis itu ini contoh asersi. Kalau misalnya dalam dunia akuntansi, statement aliran kas. Jadi kayak laporan arus kas kayak gitu. Bermanfaat bagi investor dan kreditor. Itu adalah pernyataan kan? Gitu. Belum tentu agak sih gitu-gitu ya, gitu kan. Terus aku misalnya penasaran nih Mas. Kayak penasaran, kira-kira aku tuh kira-kira kalau aku sebagai investor bermanfaat benar nggak sih? Kalau aku jadi investor aku harus invest dulu. Coba deh aku tanya-tanya sama para investor dulu deh, kayak gitu kan. Akhirnya tahu gitu kan. Kayak gitu kan. Kira-kira benar-benar bermanfaat atau enggak. Terus yang kedua, perusahaan besar akan memilih metode MPKP. Jadi kayak FIFO, first in first out. Nah, itu oh perusahaan besar benar nggak sih kayak gitu? Kita anggap perusahaan besar tuh yang mana sih? Kalau kita ngecek dari aset dan sebagainya, lebih mudah kita ke BEI. Kalau OJK itu kan laporan keuangan perusahaan yang go public kan. Nah, kira-kira dia metodenya pakai FIFO, LIFO atau average gitu kan. Nah, terus informasi sumber daya manusia harus dicantumkan di neraca. Benar nggak sih? Padahal selama ini kita neraca tuh ngomongin kas, terus ngomongin piutang, ngomongin itu. Apakah benar informasi sumber daya manusia itu perlu dicantumkan di neraca? Kita list, kita cari kayak gitu. Terus contoh dari argumen. Jadi 3 konsep tadi kan asersi, argumen sama keyakinan gitu kan? Keyakinan. Nah, di sini contoh dari argumen. Karena akuntansi menganut kesatuan usaha ekonomik, beberapa perusahaan yang secara yuridis terpisah harus dianggap sebagai satu kesatuan ekonomik kalau perusahaan-perusahaan tersebut ada di bawah satu kendali. Oleh karena itu, laporan konsolidasi harus disusun oleh perusahaan pengendali. Jadi ada sebab akibat kayak gitu. Jadi itu adalah suatu argumen. Jadi kalau kita berargumen bukan sekedar ngomongin aja, tapi kenapa sih kamu bisa berpendapat seperti itu? Itulah yang disebut dengan argumen. Nah, yang selanjutnya adalah contoh keyakinan. Kita meyakini bahwa informasi sumber daya manusia harus dicantumkan dalam neraca. Keyakinan kita. Iya, gitu. Keyakinan kan tadi asersi, pernyataan seperti itu, asersi seperti itu. Terus kita argumen, cari argumen-argumen pendukungnya. Terus habis itu kita memperoleh keyakinan. Seperti ini toh. Ya, gitu. Terus meyakini bahwa dalam sektor publik, pemerintahan kayak gitu ya, anggaran merupakan alat pengendali dan pengawasan yang paling handal. Misalnya kayak gitu. Nah, itu suatu keyakinan yang sebelumnya ada asersi dulu, ada tindakan atau argumen tadi, ada sebab akibat, hasilnya adalah keyakinan. Oke. Tuh. Berarti sebelum kita menentukan keyakinan, kita harus tadi dulu ya, ada asersinya dulu. Terus kita ada argumen pendukungnya apa. Pada akhirnya kita yakin nih gitu. Oke. Akhirnya kita yakin dengan asersi tersebut. Sebenarnya cara berpikir ini tuh untuk semua atau cuma untuk akuntansi aja, Bu? Untuk semuanya sebenarnya. Ya? Untuk keyakinan apapun sebenarnya. Apapun. Jadi kalau misalnya kita
jeruk itu misalnya jeruk itu asem loh, Asem misalnya gitu gitu ya, asem keyakinan gitu loh, kan. bener nggak sih jeruk itu asem? Ternyata saya nyobanya yang jeruknya yang manis, misalnya yang manis kayak gitu. Oh berarti argumen dari orang itu salah misalnya gitu, karena saya membuktikannya manis. Ternyata ada orang lain lagi yang meneliti bahwa kata si A itu manis, kata si B itu asem. Terus dia mencoba ngecek lagi, oh ini dalam dua buah ini ada yang asam ada yang manis, yang benar yang mana sih? Oh ternyata orang A ini dia jenis jeruknya adalah jenis A, jeruk pecel gitu ya misalnya kan. kayak gitu kan. Terus nanti misalnya orang B adalah jenis jeruk B, otomatis manis gitu, misalnya kayak gitu. Jadi dia mencari pembenaran, akhirnya ketemulah titik itu. Satu keyakinan itu akhirnya. Iya. Ini masuk ke jenis asersi ya Bu? Jenis asersi ini yang paling penting ya, karena misalnya kalau kita mendapatkan sesuatu untuk bisa yakin, itu kan biasanya kita berpikir dulu, berasersi dulu. Asersi itu sebenarnya nggak mesti harus dari argumen orang lain, tapi kita sendiri. Kayak misalnya kita makan, terus kayaknya kuning itu identik dengan kecut deh, misalnya kita asem deh. Coba deh kita makan, oh ternyata jeruknya manis. Misalnya kita membuktikan diri sendiri, nggak semesti harus dari orang lain kayak gitu. Nah, jenis asersi itu ada asumsi, hipotesis, pernyataan, fakta. Nah, asumsi di sini sebenarnya sesuatu yang masih kita belum pasti kebenarannya ya, karena sesuai asumsi gitu kan. Sesuai asumsi A, B beda-beda gitu kan. Kayak tadi. Terus hipotesis itu asumsi atau asersi tadi, kalau misalnya argumen dari orang lain yang bisa diujikan. Yang bisa diujikan. Jadi misalnya kayak kita penelitian kan sering kenal tuh hipotesis gitu kan. Gitu. Itulah yang diuji sebenarnya. Nah, terus sampai akhirnya asumsi dan hipotesis tadi dilakukan penelitian atau dia mencari bukti-buktinya, akhirnya dia menemukan faktanya benar atau tidak. Nah, akhirnya di sini kesimpulannya itu, kalau kita dalam melakukan penelitian, misalnya hipotesis kita diterima atau ditolak, kita tuh punya dua artikel yang menolak ataupun yang menerima, gitu. Jadi kalau misalnya kita ternyata hipotesis kita ditolak, nggak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, jangan langsung kayak ngerubah datanya dulu, tapi coba dicek dulu data sekaligus cari penelitian terdahulu, kira-kira ada nggak faktor lain yang sekiranya hipotesis ini ditolak. Gitu. Terus ini tinggal struktur aja, jadi kayak masukannya berupa asersi, prosesnya argumen, terus keluarannya adalah keyakinan. Kalau proses ini ya dalam suatu penalaran. Proses output gitu ya. Iya, gitu. Nah, ini ada dua contoh artikel sebenarnya. Jadi akuntansi itu nggak mesti harus pengaruh laba perusahaan terhadap misalnya minat untuk berinvestasi, misalnya kayak gitu, nggak seperti itu, tapi pengaruh konteks profesional terhadap penalaran moral mahasiswa akuntansi. Jadi ini diteliti kayak kira-kira kalau penalarannya dia, ya misalnya imajinasinya, pemikirannya dia tadi, moralnya mahasiswa akuntansi itu bagus tentang profesi akuntansi, entah itu auditor misalnya, tentang konsultan keuangan, konsultan pajak, kira-kira pengaruhnya gimana? Kalau dia kayak misalnya pengaruh kepuasan terhadap apa, itu kan sering gitu kan. Jadi kita ini coba cari-cari moralnya gitu ya, terhadap penalaran moral. Iya, terus yang kedua pengaruh penalaran moral, sikap, norma, dan kontra perilaku terhadap niat melakukan whistleblowing. Jadi kayak pembukaan masalah, kayak membuka masalah gitu pada kecurangan akademik. Jadi akademik misalnya dalam bidang akuntansi kayak gitu, dia nggak masuk tapi besok digaji, misalnya gitu. Misalnya dalam kecurangan karyawan, dia tuh kayak misalnya fingerprint, misalnya satu orang 2 fingerprintnya, misalnya satunya Mas Adit, satunya saya, padahal jari saya semua misalnya gitu. Nah itu bisa diungkap, itu namanya whistleblowing. Berani dia gitu kan? Gimana? Berani untuk mengungkap berani itu untuk mengungkap kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti pesannya untuk penulisan artikel, terus untuk skripsi, teori-teori akuntansi maupun teori-teori manajemen yang nantinya ya khusus ini di akuntansi, itu teman-teman jangan langsung terpaku pada akuntansi itu harus kayak gini loh, harus kayak gini loh. Gitu. Iya. Ternyata luas gitu kalau dibaca. Luas banget. Penelitiannya luas ternyata. Iya, jadi luas banget. Jadi nggak mesti harus ini Rayane kalau perilaku moral kayak gini itu bukan bidangnya akuntansi. Nah, seperti itu. Gitu padahal ada juga penelitian akuntansi yang itu yang gitu. Penelitian ya. Jadi teori akuntansi untuk mendukung itu lah sebenarnya. Betul. Gitu. Penelitian yang baru nantinya. Ya. Anti mainstream lah. Anti mainstream. Nah, itu. Kan. Oke.
Oke. Lagi berapa? Sudah. Cukup Sampai ya? sini aja. Berarti tadi intinya lebih ke asersi, argumen sama keyakinan ya. Iya. 3 unsur itu untuk penalarannya Untuk seperti penalaran. itu. Nah, itu. Jadi penalarannya bisa untuk hal apapun, bukan untuk teori akuntansi tapi untuk di bidang-bidang apapun juga. Bidang apapun Cara juga. berpikirnya seperti itu. Iya. Oke. Cukup? Cukup. Nah, oke, demikian podcast kali ini bersama Bu Farida tentang teori akuntansi pertemuan kedua ya. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.